Halo, halo, halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Karena Daris tidak di Jogja, saya merekrut partner baru. Sama-sama kacamata. Oke, Halo. untuk pertama kalinya teman-teman di konten Ruang Ngobrol setelah bekerja sama selama hampir 2 tahun ya. Ya, hampir 2 tahun ya. Komipara 1, 2, 3 dan ini mau yang keempat. Akhirnya ada orang di balik Komipara yang muncul di konten Ruang Ngobrol. Nah, selamat datang Fani, sang Halo. ibu ketua Komipara. Halo. Yes, thank you Van udah mampir ke Ruang Ngobrol. Ini kita kan mau sampai di Komipara yang keempat. Betul. Perjuangan panjang, berdarah-darah, banyak cerita di balik sana gitu. Nah, masih samakah akan masih samakah Van di Komipara 4 dan seterusnya bahwa Komipara itu tempat atau rumahnya komikus Indonesia atau kreator komik Indonesia? Wah, Ayo. spesifik ya, Mas? Loh, karena Komipara 3 sebegitu kerasanya kan gitu. Siapa tahu Betul. kayaknya Komipara 5 kita lebih industrial aja deh. Kan kita nggak tahu. Gimana, Pak? Wah, kalau ditanya kayak gitu ya, Mas ya. Memang dari awal tuh tujuan kita pengen sesimpel kita tuh kan yang ngadain ya. Maksudnya inisiatornya Komipara ya. Betul. Saya terus partner ngomik sama Ya. adiknya partner ngomik. Oke. Itu karena kita tuh memang di industri ya. Saya sama partner kan ngomik tuh. Tahu kalau kita tuh butuh wadah yang proper buat kami ini. Jadi kami merasakan kayaknya kurang ya. Kita tuh ngomik di Indonesia ini tuh kayaknya masih ada yang kurang gitu loh. Kayak kita butuh sesuatu, kita butuh tempat di mana kita tuh bisa ketemu sama yang sama-sama ngomik, kita bisa recharge semangat lah. Kan kalau ngomik itu kan berat ya. Banget. Kita pasti butuh. Banget. Kadang-kadang tuh butuh dukungan sesama teman-teman. Weh, paling nggak tahu kalau sependeritaan nih. Kayak gitu loh. Oke. Minimal itu dulu. Oke. Awalnya tuh cuma pengen kayak gitu aja. Terus kita kepikiran juga buat kita tuh kan komikus ini kan berjuang sendiri ya biasanya ya. Kalau di Indonesia itu lumrah ya, Betul. one man army show itu lumrah. Nah, di sini gimana kalau kita memang bisa ya dan kita berpikir harus bisa nih. Kita bikin sesuatu tuh yang memang bisa mensupport teman-teman yang sama-sama seperti kami juga gitu, yang ngomik juga awalnya tuh gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan pada saat itu kita ngobrol-ngobrol. Waktu itu kan saya juga backgroundnya pernah bikin event ya zaman kuliah ya waktu Di itu. Jogja ya. Waktu Oke. di Jogja salah satu event. Oke. Boleh disebut nggak nih? Boleh lah, boleh. Kan udah Mangga nggak ada. Fest. Sorry. Iya. Ya itu. Oke. Mangga Fest dulu. Oke, Tapi itu yang tahun 2013. 2013 itu bukan pertama ya? Bukan ya? Bukan, itu Bukan. yang ketiga. Oke, yang ketiga. Betul, Dan Mangga Fest itu tentu saja jelas pernah menjadi event komik yang memang primadona lah Betul. gitu. Oke. Waktu itu juga karena Mangga Fest juga ketemu partner saya yang sekarang gitu. Oke. Kita ada event komik ya waktu itu ya. Terus ada komunitas komik. Pokoknya masa-masa subur lah ya. Lumayan lah ya, nggak subur-subur amat tapi lumayan rame di Jogja ya waktu itu. Perjuangan bersambut lah. Kira-kira kayak gitu. Nah, pas dengan background kayak gitu ya, maksudnya paling nggak tahu sedikit lah ya tentang cara bikin event itu gimana sih gitu. Kalau saya pribadi. Terus ketemu sama partner yang selalu semangat ngomik, ambisi ngomiknya tuh besar banget gitu. Wah, ayo kita bikin, pasti bisa nih gitu. Ya udah akhirnya bersambut lah semangatnya, kita coba. Awal-awal tuh kita di LPP, Mas. Di auditorium Iya, LPP. Masih auditor. ingat ya? Masih ingat. Itu kalau di Jogja di Jalan Urip Sumoharjo ya. Iya, betul. Ya kita biasanya nyebutnya Jalan Solo, tapi itu sebenarnya Sebenarnya salah. bukan. Sebenarnya salah, tapi ya udah gitu. Iya. Itu termasuk zaman itu ya, zaman itu nekat. Iya kan? Bisa dibilang Iya, ya kayak kan? polos aja sih. Pengen tahu bahwa dengan semangat yang tadi itu bikin tempat wadah buat teman-teman kreator karena dulu punya sejarah yang mungkin nanti kita obrolin juga. Maksudnya aku juga penasaran dulu kreator kamu Van, partnermu, teman-teman yang berkomik dulu tuh apa sih yang dirasakan sehingga Komipara tuh sekarang kekeh banget loh untuk bikin, enggak pokoknya
Komipara tuh harus kayak gini, visinya ini segala macam. Nah, itu kan pasti ada background story-nya juga, kejadiannya gitu. Nah, tapi LPP tadi itu memang kita tidak bicara soal tempatnya cukup kecil kayak bukan soal itunya, tapi ternyata aku mengalami sendiri teman-teman, karena pada saat itu sudah jadi moderator juga ya. Udah dari awal. Jadi itu ternyata betul-betul jawaban atas tidak cukupnya gedung itu untuk menampung berbagai aspirasi dan yang harusnya keluar, meledak gitu. Kita nggak nyangka juga sih Mas waktu itu. Ternyata banyak gitu loh yang beneran cocok nih sama feel-nya mungkin ya, atau visi misinya mungkin ya kalau orang bilang. Dan di situ kita perkembangannya itu terasa banget sampai di event yang keempat ini. Sekarang kita di JEC ya, 2 hall. 2, 3, 4 di JEC. Jadi yang kedua itu kita 1 hall. Satu hall, betul. Jadi kan berkembang pelan-pelan ya. Terus yang ketiga kayaknya dipaksa sih. Kebutuhan ya. Ya karena bersambut juga kan sama teman-teman, ternyata banyak yang pengen buka. Betul. Gitu. Akhirnya kita terakhir ini kita usahakan sendiri untuk 2 hall di JEC itu bisa. Gitu. Jadi ya semoga berikutnya bisa makin besar lagi juga sih. Karena memang di luar dugaan ya, ketika orang-orang itu mungkin banyak yang skeptis ya terkait komik lokal terutama ya Indonesia ya. Dan kita tuh berusaha percaya ternyata bener bisa gitu. Ketika makin banyak komik submitan yang masuk, makin banyak anak-anak yang baru lah yang masih kuliah tuh pada buka dan mulai bikin komik kayak gitu tuh wah. Komipara 3 kemarin ada yang baru lulus SMA. Terus bikin tuh, gila ini. Kayaknya Is Yuniarto dulu nggak lulus SMA terus bikin juga deh Mas Is kayaknya. Iya. Oke. Animonya memang ternyata kayak sesimpel ternyata emang dibutuhkan, ternyata orang merindukan ini, orang tuh nyari gitu. Akhirnya itulah yang membuat sampai sekarang Komipara ya kalian terus-menerus berusaha Komipara tuh ada dan lebih baik. Kita belum bicara soal bot kreator yang terus bertambah juga. Terus nanti mungkin aku juga penasaran sih komik baru tuh bertambahnya pertambahannya seperti apa gitu. Tapi kita mundur dulu Pan. Nggak tahu nih jauh atau nggak jauh ya. Tapi emang sebenarnya pada masa kamu ngomik, ya sampai sekarang juga ngomik, tapi pada saat bertahun-tahun yang lalu itu kondisi komik di Indonesia kan sempat aku nganggapnya oke banget ya. Dulu koloninya Mas Gupta tuh ngeluarin cukup banyak. Ya itu tahun-tahun yang sama. Tahun yang sama ya. 2010-an sampai 13-an lah. Benar. Sekitaran itu masif sekali. Itu komikus Indonesia tuh kayak ini loh komikku ada di Gramedia ini kok. Kayak gitu. Nah, tapi apakah dimulai dari situ Van atau setelah masa itu di mana kamu dan partnermu itu ngerasa kayaknya kurang deh support sistemnya, kayaknya apa sih sebenarnya yang dibutuhin? Karena kalau mau jualan katakanlah tempat, oke ada Gramet. Kayaknya level kalian pada saat itu nembus Gramet juga bukan hal yang susah. Karena maksudnya sama editor juga udah ngerti, diarahin juga oke ini tinggal mau apa enggaknya kan gitu. Meskipun pada saat itu marketplace nggak kayak sekarang. Nah, betul. Sekarang justru kalau mau jual komik kan ada marketplace. Sebenarnya jualan di Komipara atau enggak kan sebenarnya terjual aja, tapi apa nih yang bikin benar-benar kamu tuh ngerasa, atau mungkin circle-mu sama partner juga enggak nih ini kurang nih, ini ada yang belum, kita belum dapat ini, kita belum dapat ini, kita belum dapat itu, kalau nggak ada yang nyediain nungguin siapa juga nggak tahu, dan ya udahlah kita bikin. Nah, itu tuh apa sebenarnya? Mungkin awalnya itu ini kan ide keluar pas setelah COVID ya Mas ya. Kalau idenya sendiri sebenarnya udah lama, tapi kayak angan-angan belaka gitu loh, kayak wah kayaknya seru nih kalau ada gini. Karena event komik sendiri mungkin udah bisa dibilang yang fokusnya beneran di komik itu hampir nggak ada ya. Bahkan di Jogja sendiri. Ya bahkan aku berpengalaman ya untuk datang ke event Indonesia Comic Con, memang komiknya tidak menjadi primadona juga gitu, seperti yang komik itu ya, spesifik komik spesifik gitu. Tapi di San Diego Comic Con-nya juga
ya maksudnya pop culture kan jadinya kayak gitu. Jadi pikiranmu sama partner pada saat itu tuh emang fokusnya kreator lokal, komik lokal. Iya, sesimpel Oke. bahkan Jogja aja dulu. Oh, gitu. bahkan oke. Jadi kita oke. juga sebenarnya kalau emang ICC itu sudah komik banget, tapi kan Jakarta. Oke, oke. Jogja belum ada. Oke, oke. Nah, kita kan butuh yang dekat ya, yang ada. Kita kan domisilinya emang Jogja gitu. Saya juga tumbuhnya kan di Jogja, kuliah di Jogja, teman-teman Oke. Jogja semua. Berpengalaman juga di Jogja. Jadi tadi tuh lanjutannya adalah yang belum ada tuh apanya? Yang Kayak kurangnya tuh. yang support gitu loh Mas, kayak support sistemnya gitu. Karena sendirian Kayak semua. ada, iya bener. Jadi Oke. nggak ada wadah yang bener-bener jadi tempat ketemunya itu loh Mas. Kita tuh bisa sama-sama yang bener-bener paham saja itu yang dibutuhkan, maaf ya keluar Jawanya. Sebenarnya yang Oke. dibutuhkan itu kan, Iya, iya. sebenarnya yang dibutuhkan itu kita tahu ya, karena kita memang di industrinya ya, kita di ekosistemnya lah, kita di bidang komiknya itu. Jadi ngerti, wah ini tuh kita harus seperti ini, kita harus langkah strategiknya itu loh Mas. Jadi kayak yang kami sendiri butuhkan tuh apa sih seandainya kita tuh ada di event kayak gitu. Jadi misalnya dukungan terkait spesifik komiknya sendiri, itu kan kalau di Komikpara itu kan banyak ya. Tapi Benefit. fokusnya benar, salah satunya yang paling utama kan benefit buku baru. Oke. Itu simpel, kita membayangkan sebenarnya kalau kita jadi tenan dulu ada di event komik, Oke. pengennya apa sih kayak gitu loh. Yang bisa dilakukan mungkin exposure seperti yang kami lakukan sekarang gitu ya, atau mungkin dukungan macam-macam lah, karena di benefitnya ada banyak banget ya. Iya. Itu simple, kita kayak refleksi aja sebenarnya. Oke, karena pelaku, Iya. karena melakukan itu, dan kalaupun datang ke event pop culture, komik segala macam, buka booth, jualan, kamu ngerasa bukan hanya ngerasa ya, tapi pengalamannya tuh kayak ini kita buka, orang datang beli, ya ini mah pasar biasa aja. Iya, gitu. Kayak masih ada yang kurang gitu loh. Kayak butuh lebih gitu. Oke, Apa oke. yang bisa dilakukan lebih gitu sebagai kita tuh pihak eventnya gitu. Oke. Dan ternyata kita bisa mewujudkan itu ya. Oke. Syukur-syukur gitu. Oke. Nah, salah satu dari cukup banyak hal yang sekali lagi kenapa aku bisa ngomong kayak gini teman-teman, karena ruang ngobrol itu dari Komikpara 1, 2, 3 dan mau 4 nih ada. Jadi omongan Daris itu jelas valid bahwa teman-teman kreator itu mendapatkan benefit-benefit yang kayaknya bisa dijamin nggak pernah ada sebelumnya ya. Iya. Di event manapun di Indonesia maksudnya, apalagi yang spesifik komik. Iya, Kayaknya sepertinya ya. kayaknya nggak ada. Pertama, yang terpilih kurasi terutama yang masuk deadline pengiriman itu bisa dapat benefit naik panggung talk show. Betul. Gitu. Terus Launching komik ya itu ya. oh iya, komik baru, bener-bener baru itu. Baru. Jadi Baru, yang bener. pertama kali diterbitin di Komikpara. Belum Iya. pernah dijual dimanapun sebelumnya, itu bisa. Jadi kalau ternyata Komikpara tanggal 17-18 Mei nih, tapi ternyata entah kelepasan entah gimana kreatornya ternyata ngejual di bulan April. Oke. Nah itu kan nggak bisa ya. Oh, ada kategori kedua. Oh ada kategori kedua, ada layer lagi. Betul. Oke. Kita kan pengen appreciate semua ya, karena tujuannya juga kan biar teman-teman pada produktif nih. Kak Biar please kita dong bangga kak, ini ya. baru sebulan nih, please sorry banget sorry gitu. Ya kita ada yang kedua itu kategori komik original baru terbit. Kalau tadi kan perdana ya. Oh, Perdana itu pertama oke, kali, kalau oke. terbit ini dalam jarak Komikpara sebelumnya sampai Komikpara yang sekarang. oke, Kalau oke. kemarin kita di 22 Desember, berarti dari tanggal 23 Desember sampai tanggal diterbitin besok Komikpara 4 ini. 17 itu atau masuk 16? kategori itu. Oke, itu layer kedua. Jadi masih ada lah benefit yang bisa dirasain. Belum lagi comic rate. Ya, itu beda program. Oh, itu beda program. Ya, jadi emang ada banyak ya gitu ya. Oh ya, aku nggak tahu sih. Kalau Tapi aku pikir itu tuh semua. satu kesatuan Iya gitu. maksudnya buat kalau aku jadi kreator ya itu kayaknya wah oke nih udah. Tinggal milih, tinggal milih. Oke. Wah. Nah jadi beberapa teman kreator juga aku sama Daris ngobrol gitu bahwa emang Komikpara selain penjualan ya, di luar penjualan karena penjualan tuh hal yang berbeda lagi yang kalau kita mau obrolin gitu, tapi di luar penjualan yang mereka rasakan bahwa Komikpara tuh bener-bener
rumah buat komikus dan rumah juga wadah buat buat konsumen. Ya. Pada akhirnya Betul. di Komipara pertama tuh kayak ini event hobi aja. Kelihatannya, Gitu. kelihatannya Kelihatannya. mungkin kayak gitu ya. Meskipun komikusnya naik panggung segala macam gitu. Tapi mulai Komipara kedua tuh kayaknya orang udah mulai, nah ini nabung buat beli komik. Ya. Itu kayaknya yang kerasa. Betul. Itu sebenarnya membangun habit sih, Mas. Harapannya itu sih. Betul. Karena kan awal-awal tuh memang mungkin bisa dibilang kurang terekspos ya yang namanya komik lokal terutama ya komik Indonesia. Di sini kita tuh pengen ngajak atau mungkin menyebarluaskan lah ya ke khalayak yang lebih besar gitu kalau ada loh komik-komik Indonesia yang bagus-bagus. Cuman belum pada tahu aja. Nah, di sini karena kita itu di Jogja juga ya sekali lagi ya, di mana populasi anak-anak mudanya itu banyak, komunitasnya itu banyak sekali. Roda besar. kreatifnya kenceng. Betul. Ya, Jadi kita apa yang cocok sama komik ya kita masuk ke dalam pasar anak muda. Anak mudanya itu ya yang suka anime, suka manga, saya sendiri juga suka. Ya, kita konsumen lah. Iya, kita konsumen juga gitu, Betul, jadi paham juga sebenarnya. Betul. Sama-sama suka ya. Ini memang tempatnya kita mengenalkan karya-karya teman-teman ini ke anak-anak muda yang lain, yang mungkin bisa suka juga karena memang konsumsinya juga sama ya komik, ya kan, anime juga kan sebenarnya satu rumpun juga. Satu rumpun, betul. Spektrumnya, turunan dari komik kan kebanyakan. Jadi ya, ini potensial berarti kita bisa ke situ gitu. Dan ternyata yang menariknya ya Mas, ya ini sesuatu yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada. Bahkan di era-eranya zaman dulu yang 2010 ke atas yang itu. kamu ngalamin ya? Oke. Bedanya itu kalau yang sekarang itu malah tidak pandang bulu mau komik Indonesia atau bukan karena saking luasnya globalisasi ya, jadi kayak udah biasa gitu. Yang dilihat cuman bagus apa enggak? Betul. Itu aja. Cocok apa enggak nih? Bener, gitu. selera aku apa bukan nih? Ya sudah. Betul. Jadi nggak ada stigma kayak zaman dulu loh Mas, kayak wah ini dulu komik sih lokal nih kayak gitu rasis. Kan? Rasis Bukan komik. aku yang ngomong ya. Rasis komik. Iya, aku berani bilang karena aku orang penerbitan juga kan, pernah ngurusin komik juga. Jadi emang nih mangga banget nih. Nah ini baru lokal banget nih, oke nih kayak gitulah kerasa. Tapi sentimen seperti itu. Ada sentimen seperti itu. Ada kotak-kotakan. Betul sekali. Nah di Komipara, Van, aku ngelihat juga teman-teman yang datang itu yang beli komik di Komipara itu memang terlepas dari dia nabung atau emang uangnya ada gitu, tapi hasratnya tuh kayak beli semua yang ada. Dari situ nanti baru kayaknya aku cocok 5 deh. Nah kalau 5 ini keluar terus, aku mah akan loyal sama 5 kreator ini. Betul. Kayak gitu. Dan itu bagus ya. Yeah. Maksudnya setiap kreator, setiap karya akan menemukan pembacanya masing-masing. Betul. Gitu. Makanya Komipara juga nggak pandang bulu soal ini mah gambarnya enggak deh. Aku dan partnerku kayaknya lebih cocok gambarnya kayak gini kayaknya yang ini. Nah, itu tuh tidak terasa sama sekali. Gitu. Jadi jadi konsumen tuh menemukan itu juga ya Van, bahwa ya bukan hanya pada akhirnya kejadiannya atau faktanya bahwa mereka menikmati Komipara, tapi Komipara juga mendesain itu sedemikian rupa supaya Komipara itu jadi tempat yang diharapkan oleh penikmat dan oleh kreator ya. Betul. Itu dia. Okay. Memang kita itu memperhatikan banyak aspek di dalam Komipara itu Mas. Termasuk kalau Mas Bagas tahu ada guild. Iya. Nah. Saya tidak paham. Yang paham Daris. Ya. Yang hunter dia gitu. Mantan juara, udah mantan sekarang. Jangan nanti kalau dia nonton ini dia keinget hadiah. Jangan, kasihan. Gitu. Oke, guild menarik. Jadi itu sesuatu yang mungkin bisa dibilang kayak program signature ya, kalau kita suka bilangnya gitu. Ya sekali lagi ini belum pernah kamu rasain ya di event sebelumnya ya? Iya, ini kayak berangkat dari mungkin kecemasan kali ya, berangkat dari kekhawatiran, mungkin keresahan. Kalau katanya jualan di Jogja itu tuh susah laku.
Ini nggak bicara soal UMR kan? Bukan. Ini secara Oke. umum aja lah gitu. Oke. Tapi malah Oke. justru saya sama partner tuh nggak percaya itu gitu loh. Sensitif harga mungkin juga termasuk di dalamnya. Mungkin ya, tapi Mungkin. sebenarnya bukan itu Iya, sebenarnya sih, iya, Mas. Kamu iya. itu malah merasa kan kita tuh kenal sama teman-teman kita yang masih muda-muda gitu ya. Yang umurnya itu masih awal kuliah kayak gitu loh. Dan mereka itu belanja aja. Oke. Keluarin duit aja. Apalagi zaman sekarang subscribe aja gitu. Iya. Berarti kan masalahnya bukan soal daya beli sebenarnya. Ada solusi daya beli. Salah satu solusi daya beli adalah aku tadi udah nyebut di awal nabung misal. Ya. Misal ya. Aja gitu kan. Berarti kan masalahnya bukan di situ kan berarti kan. Tapi tentang apa yang mau mereka beli. Sebenarnya kan Oke. gitu. Ada nggak barangnya? Misal. Cocok nggak? Cocok Bagus nggak? Oke. Kayak gitu kan. Berarti bukan soal daya beli Jogja yang rendah, enggak, itu nggak bener gitu. Apalagi kan banyak anak kuliah yang bukan orang Jogja juga gitu ya. Iya. Apalagi pasarnya kita kan itu ya, anak muda gitu yang masih kuliah sebagian besar gitu. Nah, ketika kita pengen melewati batasan itu, batasan daya beli ini ya, berpikir gitu, waktu itu terjadi diskusi gitu, apa ya kira-kira yang seru bisa dilakukan sama teman-teman pengunjung, tapi juga sekaligus bermanfaat juga sama teman-teman kreator yang buka di kita. Akhirnya muncullah ide Guild Mission itu, karena kan saya sama partner sendiri itu kalau ngomik temanya fantasi gitu kan, MMORPG gitu, jadi saya udah familiar banget sama yang tema-tema guild gitu, karena di game kan pasti ada ya. Iya, misi-misi, side quest, yang main game pasti ngerti lah. Dan game itu kan benar-benar irisannya membaca komik ya. Itu deket banget gitu. Kan kalau fantasi pasti ada guild, biasanya kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang ya. Isekai kayak gitu kan pasti ada. Betul. Nah udah, kita berangkat dari situ, kita coba bikin tuh kayak feel guild beneran di dalam event. Jadi beneran kita tuh punya papan kayu gitu, kita tempelin kertas, jadi beneran literally papan quest gitu. Majalah dinding kalau dulu. Bukan. Bukan. Kan terus quest ya, bukan kita. Iya. Tempel di situ. Dan pengunjung yang datang itu bisa daftar jadi hunter, ada meja pendaftaran hunter, daftar jadi hunter, terus mereka bisa ngambil quest. Ada administrasinya. Dan itu gratis, daftarnya semua gratis. Karena kita kan emang mengajak ya. Nah, isi questnya ini kita sebagian besar belanja di kreator merchant. Kita nyebutnya kreator merchant. Kreator merchant. Tenan kreator marketnya kita ya. Gitu. Jadi memang kita bangun feel yang cocok sama selera anak-anak muda sekarang. Tapi sekaligus mendorong teman-teman kreator kayak gitu sih. Ini nih menarik karena dari situ bilang dari awal tuh Komipara guildnya tuh dari Komipara 1? Enggak, 2? Guildnya dari awal? Dari awal ya, 1 ya gitu. Nah, dari situ bilang Komipara tuh event yang kreator datang ke sana punya misi, punya visi, tapi konsumen pada akhirnya juga punya visi dan misi sebagai konsumen, sebagai pembeli gitu loh. Jadi aku paraphrasing ya, tapi maksudnya nggak exactly kayak yang gue bilang, tapi ibaratnya kalau orang jualan di sebuah tempat kan pikirannya adalah laku apa enggak, barang kita dikenal orang atau enggak. Kan nggak mikirin pelanggan juga datang, beli, selesai. Tapi kata dari itu, konsumen atau pengunjung Komipara tuh bisa ngerasa Komipara tuh seru sehingga mereka tuh lama di dalam. Wah, ya. Kan gitu kan? Senang juga sih. Iya kan? Jadi lama, nggak cuman katakanlah pameran komputer gitu, nyari apa yang dicari, lihat-lihat, udah gitu. Tapi ini tuh oke, kalau orang dirunut satu persatu, masuk ketemu guild, bisa nanya-nanya, bisa ini pengen tahu apa, terus ada penjelasannya, ada yang siap menjelaskan segala macam. Terus kemudian habis itu dia berkeliling, apa ini ya, kemudian ini dapat poinnya berapa ya, koin ya, Kora
Iya, jadi kalau nyelesain quest tadi itu dapat reward. Reward Ya. itu namanya kita sebut mata uangnya Komipara lah ya, kita bilangnya koran. Oke. Jadi kita bisa ngepantau tuh. Jadi kita punya leaderboard. Oke. Jadi siapa yang Oke. korannya paling tinggi muncul tuh namanya Iya. cet gitu Iya, kan. iya. Semangat dia Ini kayak next, pengen bersaing. ini next gitu. time leaderboardnya tuh ada di Videotron Jogja mana gitu. Iya kan, Pan? Ini siapa siapa. Jauh Iya ya. kan, jauh kan gitu. Jadi yang Yang di jadi yang di konteksnya lampu gitu. merah tuh, oh ini nih juara satunya kayaknya gitu. Biar apa ya? Dia tahu ya. Gitu. Jadi kata dari sih kayak gitu. Dan aku meskipun aku bukan pelaku, aku kan nggak Nggak pernah jadi hunter ya. nggak pernah jadi hunter. Saya diburu orang. Gitu. Jadi kelihatannya memang lama. Pada saat itu kan kita pernah barengan sama Jogja apa sih fashion muslim tuh apa sih? Halal Fest? Fair, halal fair. Halal Fair apa gitu Oh iya, kalau di nggak salah. JC juga ya, Iya, di sebelahan Komipara, kan ada gitu. dua, Jadi ya. pengunjungnya juga ke Komipara, terus cukup lama tuh. Oh, Iya, iya? maksudnya kalau anak muda mah pasti bukan pasti ya. Kelihatannya sih peluang tertariknya cukup besar untuk hal-hal yang kayak gitu karena kan mau pulang cepat juga ngapain gitu. Tapi aku menjadi saksi sendiri meskipun bukan pelaku, menjadi saksi bahwa Komipara tuh dari buka sampai ketutup makin lama makin penuh karena orangnya nggak keluar kan, karena orangnya kan nggak keluar gitu. Jadi oke nih kayak gitu. Nah oke. Jadi semuanya dapat experience, semuanya dapat keseruan dan kesenangan di sana. Betul. Jadi mau pengunjung, mau tenan, dan sebisa mungkin semua lah ya. Semua itu bisa merasakan pengalaman yang menyenangkan lah di Komipara itu. Ya. Akhirnya benefit dalam tanda petik ataupun nggak dalam tanda petik itu benefitnya bisa dirasakan kayak yang buka F&B juga kewalahan untuk menjual gitu. Nah, Van, kita udah ngobrolin Komipara sampai sekarang kayak gimana, dari dulu kayak gimana, ada guild-nya, ada benefitnya untuk pengunjung dan juga untuk kreator gitu, kreator merchant. Otomatis komiknya kan banyak dibeli, ada yang diborong, ada yang apalah segala macam. Kan poinnya gede kan ya? Kalau komik baru tuh paling besar, Mas. Karena Oke, kita oke. memang mengencourage teman-teman buat terus-terusan bikin komik baru. Oke. Biar ekosistemnya makin berkembang kan. Makin berkembang. maju, selalu ada yang produksi, berarti kan konsisten tuh. Nah, Oh. itu langkah awal sih Oke. untuk kita biar supaya makin kenceng lagi, makin subur lagi. kayak Oke. gitu. Menarik sih untuk terus-menerus menggerakkan roda produktivitas dan konsistensi dari Betul. para kreator komik Indonesia ya. Betul, itu yang nomor satu paling kita apresiasi itu. Wow. Jadi bukan tentang style, bukan tentang senior atau junior, enggak. Tapi tentang siapa yang paling bikin terus gitu. Ayo bikin terus, produktif, konsisten kayak Pada gitu. akhirnya kalau produktif terus, konsisten terus, wujud atau bentuk karya kita juga makin akan berkembang. Betul. Gitu kan, gitu. Iya. Nah, tapi ada yang ya setelah obrolan kita panjang lebar tentang benefit eventnya sendiri yang mungkin nanti akan kita lanjutkan, tapi sekarang tuh kamu Van sama partner gitu, sama adiknya partner gitu, ada apa bahasanya ya, kayak terhadap event-event kita kan oke lah, Komipara tuh sold bahwa mungkin ini sloganku sendiri ya, karena Comic Paradise ya, Comic Yeah. Paradise ini sloganku sendiri. Sloganku adalah Comic Paradise itu ya surganya komik Indonesia kan. Oke. Sebenarnya kayak gitu. Amin. Kalau mau dipakai bayar royalti sebenarnya. Oke. Ya, jadi apakah kalian bertiga itu ada yang mau gimana ya bahasanya tuh, kayak ada event hobi lain yang juga ada komiknya di dalamnya gitu. Kita sebagaimana manusia kan harusnya memang, apalagi Komipara juga as a business ya gitu. Kita kan kalau mau ekosistemnya semakin solid, semakin baik ya bekerja sama dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti halnya Komipara juga baik sekali dalam menjalin kerjasama dengan banyak pihak. Ada Gramedia di dalam, ada dinas atau pemerintahan juga di dalam, baru ada aja ya. betul, ada aliansi pekerja Apik, komik ya. juga di dalam gitu. Dan banyak lah, kalian bisa cek aja di media sosialnya Komipara gitu. Tapi
ada ini nggak sih Van, aku sebagai manusia tuh aku bukan hanya khawatir ya, tapi kalau aku jadi kalian gitu, itu lebih gampangnya adalah kalau aku jadi Komipara, kok kayaknya aku nggak pengen orang lain melakukan hal yang dengan susah payah udah aku lakukan. Kalau aku jadi kalian ya, maksudnya Komipara dengan strategi, dengan program-program segala macam. Ini loh, komik Indonesia tuh harusnya disupport seperti ini, kreator tuh harusnya dapat hal-hal semacam ini, pembeli komik Indonesia harusnya dapat kayak gini. Ayo kita kerjasama, tapi kan tentu saja aku nggak mau kalau ada yang bikin lagi atau mirip ibaratnya gitu. Atau apakah kalian ngelakuin sampai sekarang ini kayak justru malah ayo dong bikin yang kayak Komipara dong, supaya di tempat lain tuh ada yang bermunculan juga kreatifnya, atau gimana? Kalau aku jadi kalian, kalau aku egois ya, aku orang yang egois, tapi maksudnya enggak lah, ini harus Komipara. Untungnya aku bukan Mas Bagas. Ya. Enggak. Oke. Ya, paham. Paham ya, maksud Ya, aku kesulitan itu menyampaikan wajar. karena Ya, aku takut salah bahasa. Ofensif. Iya, aku khawatir itu gitu. Oke. Sebenarnya kalau tentang itu kita tuh nggak ambil pusing malahan, Mas. Karena sesimpel sekali lagi ya kan, saya sama partner kan memang di industri ya, maksudnya kita memang terjun langsung gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang pun masih aktif gitu. Meskipun memang kita sekarang lebih banyak di luar ya. Jadi kita nggak aktif di Indo. Tapi kan dulu kan juga di Indo lama gitu. Partner kan dari tahun 2010 udah ngomong di Indo gitu. Betul. Udah kayak merasakan asam garamnya mungkin ya bisa dibilang ya. Udah tahu, dan kami nggak yakin ada komikus lain yang masih waras ya mau ngelakuin apa yang kami lakuin gitu loh. Karena kalian pelaku yang kemudian membikin Komipara dengan pastinya ada pengorbanan, pastinya ada risiko dan konsekuensi logis dari apa yang kalian lakukan. Jauh dari mudah sih Mas, mungkin kayak gitu. Jauh dari mudah, wow. Simpelnya gitu. Oke, udah mah dulu pas berjuang pahit, sekarang juga jauh dari mudah kan? Ya, tapi kan kita pasti masih optimis ya, kalau di masa depan itu bakal ada yang lebih baik gitu. Makanya kita mau ngelakuin semua ini, kalau nggak ngapain kan kita nggak masuk ya. Jadi pasti yakin gitu loh Mas. Kalau ini tuh cuman saat ini aja gitu loh, kita sulit, tapi pasti di masa ada depan, periodenya. betul. Kita yakin banget itu dan percaya sih. Dan di sini kita juga ngajak teman-teman semua, biar semua tuh sama-sama ngerasain enaknya aja. Ngajak gitu. Tuh kayak yang aku bilang open gitu kolaborasi, open apapun, diskusi itu apapun. Itu termasuk ngajak berkembang. Ngajak, dan bahkan salah satu value yang paling kita utamakan ya kalau di Komipara ya regenerasi. Jadi kita tuh seneng banget kalau ada teman-teman yang masih baru nih ikut terus mulai bikin komik baru. Wah, itu kayak kita punya harapan nih di komik Indonesia, rasanya kayak gitu. Dan ini udah kerasa ya? Udah terasa ya? Di event keempat ini peningkatannya tuh wah kayak di luar prediksi. Kayak gitu sih Mas. Iya. Kalau boleh nih ya sharing sedikit ya. Oke. Jadi kalau di Komipara 1 itu kita kan belum ada tuh benefit buku baru. Ya kan? Belum ada. Terus Komipara 3 ya kita baru mulai ada. Betul. Itu mulai pertama kali dilakukan itu. Yang launching pasti tahu ya, Ruang Ngobrol kan megang launching juga ya. Jadi moderator buat launching ya. Itu ada 13-an? 13 ya? 13, 12, aku angka persisnya lupa. Tapi kalau mau persisnya ya silahkan scrolling di medsos aja atau di konten Ruang Ngobrol yang sebelum yang Komipara 3 gitu. Itu semua komik yang terbit perdana Mas. Itu sebanyak yang launching itu. 13 itu. Nah, di Komipara 4 ini yang terbit perdana ada 30. Nah. Wow. Lupa. Kalau secara angka, kalau yang kemarin itu anggaplah 15, ini udah lebih dari separuh peningkatannya. 48. 48 komik baru.
terbit perdana. Jadi pertama kali diterbitin di Komikpara itu ada 48. Berarti tidak ada yang pernah membaca, dalam artian pembeli yang pernah beli komik ini sebelum nanti di Komikpara. Betul. Jadi ada 48 judul baru lah bilang aja kayak gitu Wow, lah. 48 judul baru. Hitungannya dari Komikpara 3 ya? Iya, Mas. Saya Gila. kaget juga. Gila sih ini. Wah, berarti semangatnya tersampaikan nih. Gitu kan mulai cerah ya rasanya ya. Gila sih. Ini jangan-jangan anak-anak DKV manapun, aku skripsinya komik biar bisa rilis di Ini Komikpara. bisa jadi mungkin ada yang kayak Gitu. gitu. Tapi itu juga bagus. Itu juga hal yang oke. Bagus, Mas. Bagus. 48. Wow. Betul. Wah, itu ngeri sih. Itu Dan ngeri kalau sih. ditotal sama kategori yang lain ya, karena kan kita ngasih benefit nggak cuman buat komik yang terbit perdana, Oke. tapi sama komik yang terbit baru tadi yang dalam jangka waktu tertentu itu sama Layer 2-nya tadi. ya, dan ada layer 3-nya, semua jenis buku baru. Jadi nggak cuman komik. Oke. Jadi kayak misalnya dojin, ya, fanwork ya. Fanwork, oke. Atau misalnya artbook, Artbook, atau oke. zain mungkin. Oke. Itu kita kasih benefit juga. Termasuk aku pernah lihat semacam light novel. Masuk juga, pokoknya Wah. semua jenis buku baru ya. Baru tuh berarti dalam jangka waktu tadi itu. Oke. Yang bukan komik original itu masuk juga, dapat benefit juga. Berarti misalnya nih, aku kreator ngerilis komik di Komikpara 3. Aku naik panggung. Aku ngejual itu di booth. Tapi di Komikpara 4 aku nggak sempet bikin. Tapi ini barangnya masih mau kujual. Itu juga nggak ada masalah. Tapi jelas nggak bisa masuk, nggak bisa naik panggung lagi karena kemarin udah. Iya, kan ada periodenya. Oke. Nah, soal Komiparanya kayak gimana? Menurutku sih teman-teman yang belum pernah datang harus nyobain datang karena emang itu satu-satunya cara untuk tahu bahwa Komipara memang rumah kita. Ya, silahkan Iya. datang aja, Iya. rasakan experience-nya Betul. sendiri lah. Kira-kira gimana gitu. Betul, Van. Kenapa kamu yakin sekali tadi bilang bahwa ya coba aja bahwa menurutku sih nggak ada kreator lain yang akan bikin sesuatu kayak kami di Komipara yang apa sih bahasamu tadi aku juga. Ya mungkin ada ya, tapi kayaknya nggak sulit Mas, karena memang itu tuh jujur ya, kalau mau jujur ya itu berat banget. Sangat berat, banyak banget yang harus dikorbankan. Jadi kayak nggak yakin aja emang ada orang waras yang mau ngelakuin ini ya, kayak gitu loh. Saking beratnya. Tapi jujur berbuah manis ini. Ketika kita lihat hal-hal seperti ini ya, kayak komik baru bertambah, terus ternyata animo teman-teman yang makin bersemangat buat datang, terus makin banyak teman-teman yang baru buat masih mau bikin komik kayak gitu tuh kayak terbayarkan aja udah. Itu bayaran besar dalam tanda petik psikologis ya, gitu, spirit ibaratnya. Tapi Van, ini kamu boleh jawab boleh? Enggak ya, semuanya belum, pertanyaannya belum. Tapi maksudku, apakah ini masuk pertanyaan sensitif atau enggak? Tapi emang apa dan seberapa besar sih yang kamu sama partner korbanin? Maksudnya, aku nggak relate. Maksudnya, waktu. Terus ngomiknya di luar negeri atau di industri lain itu agak tersendat. Paham. Itu jelas ya. Itu konsekuensi waktu lah ibaratnya. Atau mungkin untuk mengantisipasi itu jadi bikin banyak stok atau tidurnya sangat dikurangi. Yaitu solusi-solusi lah, terserah lah gitu. Tapi emang apa sih yang berat? Emang bikin emang kenapa gitu loh? Emang mungkin aku nggak bisa spill detail ya, karena ini kan nggak cuman aku ya, tapi ada juga yang terlibat gitu loh yang lain. Tapi kalau saya mau dijelasin secara umum ya Mas, ya, mungkin pertama dari faktor keuangan jelas, bikin event tidak murah. Itu yang paling dasar ya. Paling Sebentar, basic. sebelum lanjut, Jogja Expo Center itu aku tahu mahal. Udah, itu dulu. Gitu aja ya. Oke. Dari sisi uang. Ya mungkin bisa dibilang 3 digit lah ya, kalau kita ngomong tipis-tipis gitu. Kedengeran kayaknya. Kayaknya kedengeran sih ya. Nggak ada yang lewat loh Mas. Oke, kita taruh uang. Artinya kalau ada orang yang punya uang, bisa dong
Kan gitu kan? bisa Oke, jadi. katakanlah. Mungkin ada Oke ya. oke ya. Bisa Gitu. jadi. Kita kayak berandai-andai aja. Oke, gitu. oke. Aku punya uang, mau rekening Oke. berapa digit sih? Oke, fine. Ya. Maksudnya hal itu udah selesai. Possible lah. Oke. gitu lah. Ada faktor yang lain. Faktor yang lain itu experience sebagai orang pertama yang ada. Maksudnya kayak first hand experience hand, ya. oke. Kayak sudut pandang orang pertama lah. Dari pelaku ekosistem atau industri ini lah, gitu loh Mas. Itu sudut pandang yang tidak banyak orang punya, gitu loh. Jadi kalau ditanya di Indonesia ini yang pernah ngomik, partner saya kan udah lama banget ngomik ya, dari tahun 2010, berarti kan anggap aja 15 tahun. Yang udah pernah ngomik 15 tahun, kayaknya bisa dihitung pakai jari deh Mas di Indonesia. Setuju nggak? Setuju sekali. Aku Van 6 tahun di penerbitan, aku resign sebagai PIMRED, pimpinan redaksi, itu jabatan terakhir itu. 6 tahun aja, aku udah bisa bilang, ini di ruang ngobrol kalau kita bahas buku sama Daris, komik segala macam, penerbitan percetakan, aku udah bilang bahwa ini loh dunia penerbitan di Indonesia. Aku udah valid, udah ibaratnya dalam bahasa, nggak tahu ini bener bahasa Arab nggak ya, khatam, udah, Ya, bahasa Arab. iya kan, jadi udah, oke, mau tanya apa deh, aku bisa jawab, oke, penerbit ini gini, sistem penerbitan gini, aku paham, apalagi yang 15 tahun komik gitu ya, mungkin gampangannya tuh seperti itu, 15 tahun pastinya lintas penerbitan, lintas macem-macem lah. Nah itu dia Mas, kalau yang sebelum saya kan partneran kan dari tahun 2017 ya, sama partner ya. Dia kan dulu ngomik sendiri dari tahun 2010, mungkin ada partner lain atau apa, tapi yang pasti dia udah ngomik dari tahun segitu. Nah dari tahun 2017 aja ya, aku sama partner itu sudah pertama nerbitin di Koloni dulu, itu debutku dulu di Koloni. Terus kita waktu itu di online platform. Pindah lagi online platform yang ada di Indonesia waktu itu. Terus kita pindah lagi tuh keluar pertama kali di platform A, bilang aja gitu ya, di luar. Pindah lagi kita di platform B gitu. Padahal baru dari 2017. Ya, itu aja udah ngerasain kayak gitu ya. Nah, itu dia. Kayak udah pahit, manis, enggak sih, kayaknya pahit dan asam aja. Iya, manisnya tuh kayak gimana gitu. Iya. Paling banter nano-nano lah. Itu paling banter. Gitu. Oh, wow. Gitu. Oke. Kelihatan ya kalau udah tahu kayak susah kayak gitu masih dijalani, berarti kan orangnya sebenarnya keras kepala itu partner gue itu ya. Apalagi untuk mengeluarkan dalam tanda petik ya, bakar modal yang segitu kan. Gitu kan, artinya oke. Jadi mungkin kayak karakter keras kepalanya itu yang bikin kita tuh bertahan gitu loh Mas. Sampai saat ini, jadi kayak mau susah kayak apa juga ya udah jalanin aja gitu loh, ya hadapin aja gitu. Tapi nggak iri Van? Siapa yang kayak gitu? Komipara lah, kalian juga kreator, tapi kan yang di Komipara yang kena exposure, yang kena obrolan talk show sama ruang ngobrol, logo komiknya kan kreator Van. Gitu. Jangan-jangan nanti Komipara 7 gitu isinya kalian. Enggak. Sama sekali nggak ada, jujur. Nggak ada niatan ke sana sama sekali. Tapi boleh dong kalau ada orang siapapun itu berpikir, ini pasti nanti goalnya buat mereka sendiri nih gitu. Mau nggak pantau kan? aja lah. Iya kan? Pantau aja. Gitu. Karena memang kita goalnya bukan itu di komik. Jadi udah beda. Simple di sini kita ngelakuin ini tuh karena kita pernah merasakan itu dan kita pengen teman-teman tuh dapat experience yang lebih baik daripada yang dulu kita rasakan gitu. Oke. Sesimpel itu. Sumbangsih aktif progresif untuk ekosistem yang emang dulu nggak ada pas zaman kalian gitu. Iya, dan akibatnya meskipun kita masih bisa ngomik sampai sekarang ya, harus berjuang ekstra gitu, harus benar-benar effort yang nggak kecil gitu, dan kita pengen bikin tempat yang bener-bener orang-orang tuh bisa menikmati gitu loh. Dia sebagai komik ini tuh passion, dia memang suka, dan mungkin ada perasaan berharap juga kalau bisa kayak di luar gitu loh. Kalau di luar itu kan udah berkembang ya. Betul. Komiknya ya. Support sistemnya udah jalan semua lah. Ya semua faktor tuh udah ada gitu, dan harapannya ya mungkin ya kalau boleh mungkin mimpi kali ya bisa dibilang ya. Iya nggak apa-apa, semua orang kan. Ya semua orang masih punya ya. Betul. Pengen Jogja ini ya, maksudnya tempat di mana
aku ketemu partner, kita melakukan banyak hal bersama, kenangannya banyak gitu. Kita pengen Jogja itu tuh jadi kota yang komik banget gitu loh Mas. Jadi kayak kalau orang nyari komik tuh ke Jogja kayak gitu. Jadi kalau orang misalnya pengen kumpul terkait komik datangnya ke Jogja gitu. Jadi kita pengen ini jadi rumahnya. Betul, gitu. betul. Biar ayo kita suburkan banget sampai benar-benar terwujud gitu harapannya sih. Melalui Komipara ya tentu saja kan, aku tadi juga belum bilang bahwa saat ini teman-teman Komipara itu selain teman-teman yang mau datang itu udah nabung untuk beli komik, tapi udah semakin terjadi dan kerasa dan terlihat memang menjadi destinasi. Ya, Sebagai event komik Indonesia itu menjadi destinasi. Jadi nabungnya nggak hanya just tip, maksudnya titip begitu, tapi untuk datang ada transportasi, ada penginapan, makan segala macam, mereka udah nyiapin itu. Dan ini nggak hanya pengunjung tapi kreator juga gitu. Dan mudah-mudahan harapan atau impiannya Fani dan teman-teman Komipara itu terwujud. Aku rasa sih it's a very good start sih ya sampai saat ini ya kita kerasa perkembangannya gitu. Jadi memang ini mungkin ternyata bukan mimpi kosong ya gitu aja sih. Ya itu tadi setidaknya dua faktor itu, bahwa modal yang nggak bisa dibilang sedikit sama pengalaman yang juga udah di atas 10 tahun, 15 tahun gitu, pindah kemana-mana gitu, ngerasain banyak hal. Ini menjadi modal yang luar biasa solid dan valid. Ternyata Komipara bisa sampai sejauh ini. Dan kalau ada yang mau nyoba ya silakan aja. Langsung datang aja. Gila gitu. Ada lagi Bang? Jadi tenan monggo, Nah, boleh cobain. Itu dia. Karena dijamin seru, pasti experience yang tidak ada duanya lah. Kita berani bilang gitu ya untuk saat ini ya. Oke. Harusnya sih memang begitu seterusnya. Harusnya sih begitu. Ada lagi yang belum kita obrolin yang Fani pengen sampein ke teman-teman yang nonton tentang Komipara? Harapannya udah sih tadi. Ya, harapan sih terakhir itu ya. Biasanya kan terakhir betul. Ya harapan ya. Berarti udah dong. Oke, Van, thank you banget. Cukup panjang ini kontennya. 46 menit. Ya? Iya. Maaf. Ya, jadi Mas Daris saya gantikan. udah fix, udah memenuhi kriteria untuk gantiin Daris gitu. Jadi ya udah gitu. Oke, sekali lagi terima kasih udah mau muncul di Komipara pada akhirnya. Karena kita udah barengan dari Komipara pertama gitu. Sudah waktunya. Udah waktunya itu dia. Oke teman-teman, kita ketemu di Komipara 4. Kalau ketemu Fani juga sapa aja di Komipara. Betul, gitu. boleh. Orangnya pasti sibuk tapi disapa aja gitu. Ya paling cuman siapa ya? Ya udah. Gitu, karena dia berseliweran kemana-mana gitu. Sampai ketemu di Komipara teman-teman, dan setelah Komipara juga Ruang Ngobrol akan ngasih perjalanan Komipara 4-nya tuh kayak gimana gitu. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye. Terima kasih.